berdatangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu, mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di depan pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta jemaat pekerja klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di ibadah minggu kedua saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon 10 Agustus 2025, Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Pendeta R. Arikumahu MTH Ketua, Pendeta M. Takaria MSI Sekretaris. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, selamat pagi, shalom. Mari dengan penuh sukacita kita habiskan ibadah ini. Ibadah ini berlangsung dalam tatanan kasih Allah Bapa Sang Pencipta, Tuhan Yesus Kristus Sang Penyelamat, dan Roh Kudus Sang Pembaru. Salam sejahtera bagi jemaat. Kami
Jemaat kekasih Tuhan Yesus, sebagai umat yang mengikuti Yesus, marilah dengan penuh kesadaran diri kita mengakui keberadaan kita. Ya Yesus, Engkau telah menebus kami, namun kami sering tidak menyadari betapa kasih-Mu yang besar dibalas dengan sikap kami yang tidak setia. Ampunilah kami Tuhan. Kami mengaku ingin mengikut Yesus sepanjang hidup kami. Namun terkadang pesona dunia membuat kami larut dan menempatkan Engkau bukan pada posisi yang terutama. Mampukanlah kami Tuhan untuk menjadi abdi-Mu yang setia, menuruti teladan-Mu dan menyalurkan cinta kasih terhadap sesama dan ciptaan-Mu yang lain. Umat yang setia di jalan Yesus, jemaat yang dikasihi Tuhan, mengikuti Yesus berarti kita mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Allah yang membarui dan memberi kekuatan kepada kita untuk setia melakukan kehendak-Nya yang menyelamatkan. Firman Tuhan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan ada dalam pelayanan firman Tuhan. Firman Tuhan yang mendasari pembacaan ini terambil dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Amsal pasal 6, ayat 6 berakhir pada ayatnya yang ke-11. Kitab Amsal pasal 6 ayat 6 berakhir pada ayatnya yang ke-11. Mendahului mari kita mohon tuntunan Roh Kudus. Datanglah ya Roh Kudus, mampukanlah kami untuk membaca Alkitab dan mengerti pemberitaan firman-Mu, serta melakukannya dalam hidup kami. Amin. Bagian bacaan Alkitab terjemahan baru 2 yang akan kita baca secara bersama-sama sebagai dasar pemberitaan firman dari Amsal 6 ayat 6 sampai 11 begini bunyinya. Berbagai nasihat. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah kelakuannya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpin, pengatur atau penguasanya, ia menyediakan roti di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Sebentar-sebentar tidur, sebentar-sebentar mengantuk, sebentar-sebentar melipat tangan untuk tetap berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Berbahagialah saudara-saudari yang mendengar firman-Nya dan dimampukan untuk menyaksikan namanya kapan dan di mana saja. Haleluya, haleluya, haleluya. Anak-anak jemaat yang dikasihi, izinkan saya sedikit berbeda dengan sapaan Amsal dalam ayat 6 dan ayat 9. Saya ingin menyapa ibu bapak dan jemaat anak-anak sekalian sebagai hai jemaat-jemaat yang rajin. Shalom. Shalom. Bapak, Ibu, anak-anak dan saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, di minggu yang akan datang kita akan merayakan 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang sama-sama kita cintai. Dan kadang-kadang kita berpikir bahwa merdeka artinya sebebas-bebasnya. Merdeka kadang-kadang dimaknai bikin apa saja. Tetapi jika kita menghayati kebenaran-kebenaran firman, maka kita boleh bebas, kita boleh merdeka, kita boleh bikin apa saja. Tetapi semua itu harus kita landaskan pada kebijaksanaan. Spirit seperti ini menjadi sangat penting supaya kemerdekaan yang kita lakukan, kebebasan yang kita ekspresikan, betul-betul mencerminkan apa yang Allah maksudkan dengan kerajaannya, apa yang dimaksudkan dengan kasih, keadilan dan damai sejahtera. Dan kemerdekaan atau kebebasan seperti itu juga mesti kita hayati di dalam pada waktu kita melakukan pekerjaan-pekerjaan kita.
pada waktu kita melakukan semua karya dan aktivitas kita, pada waktu kita bergumul di rumah tangga kita dan berjuang membangun kesejahteraan bersama dari waktu ke waktu. Itulah sebabnya di usbu ini tema kita adalah merdeka untuk mengusahakan kesejahteraan bersama. Amsal pasal 6 ayat 6 sampai 11 mengundang kita untuk belajar dari salah satu makhluk kecil di bumi, yaitu semut. Ia tidak punya pemimpin, tidak ada yang mengawas, tapi ia tahu waktu bekerja yang tepat. Ia rajin mengumpulkan makanan di musim panen dan bijaksana mempersiapkan menghadapi musim sulit atau musim dingin untuk masa depannya. Karena itu semut kecil ini mengingatkan kita dan mengundang kita tentang dua hal. Yang pertama adalah kita harus menghayati dan merenungkan bahwa kalau kita rajin, maka itu wujud dari iman yang bersyukur. Pertama sekali, kalau kita bicara tentang kita yang rajin, adalah itu ekspresi iman kita tentang syukur. Dan kalau kita bicara tentang rajin, maka dia tidak bisa dilepaskan dari kebijaksanaan atau juga dari hikmat untuk mengelola kasih karunia Allah bagi kesejahteraan bersama. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita lihat bagaimana Amsal 6 ayat 6 sampai 11 mengajak kita untuk hidup merdeka dan memahami bahwa rajin itu tanda kita bersyukur. Rajin itu tanda kita menikmati segala anugerah Allah, dan bahwa rajin itu satu paket dengan kebijaksanaan atau dengan hikmat untuk mengelola segala bentuk kasih karunia Tuhan. Coba kita lihat dan renungkan hidup kita. Sampai saat ini kita semua dianugerahkan hidup oleh Tuhan. Kita punya kesempatan untuk membangun hidup sebagai suami, istri, orang tua, dan anak-anak. Anak-anak kita bisa bersekolah, mereka bisa berjuang di dalam pekerjaan-pekerjaan mereka. Kita punya jabatan dan status-status di dalam seluruh aktivitas beriman kita. Kita bersahabat satu dengan yang lainnya. Hidup bertetangga dengan satu dengan yang lain. Anak-anak kita bertumbuh pada masa-masa kanak-kanak, pelajar, para pemuda, masa dewasa, dan kita yang sudah memasuki masa lanjut usia atau juga sudah purna bakti. Dan hikmat mengajarkan kita bahwa itu semua adalah anugerah. Kalau saya bisa menjadi seorang pendeta bukan karena saya hebat. Ibu bapak bisa menjadi pekerja apapun, di medan gumul apapun, di kebun anggur apapun, dalam jabatan dan status apapun, bukan karena kita kuat, tetapi karena anugerah. Anak-anak kita bertumbuh dari masa ke masa, bersekolah dari satu jenjang ke jenjang yang lain, kita mencari nafkah, melewati masa-masa sulit, melewati tantangan, cobaan, dan beban-beban yang tidak mudah, bukan karena kita hebat, tapi karena anugerah Tuhan.
Pada saat tertentu kita bisa mendapat berkat dalam bentuk keuangan, materi yang banyak sekali. Pada masa-masa di mana kita sulit dan tantangan begitu banyak, namun kita bisa menghadapi, menjalani dan melewatinya, kita harus merasakan bahwa semua itu adalah anugerah Tuhan. Apapun pekerjaan yang ada di pundak kita, apapun peran kita di lingkup-lingkup pekerjaan kita, jabatan apapun, status apapun, ingatlah selalu itu semua anugerah. Ini penting bagi kita. Sehingga ketika kita menjadi orang-orang yang rajin, kita tidak melihat otot kita. Kita tidak melihat kecerdasan kita saja. Kita tidak melihat tentang produktivitas kita saja. Kita tidak melihat kreativitas kita saja. Kita tidak melihat kecepatan dan ketepatan kita merespons dunia yang berubah saja, tetapi di dalam produktivitas kita bekerja, bergumul, di dalam kecepatan dan ketepatan kita merespons hidup yang berubah dengan penuh tantangan, kita melihat Allah di situ. Waktu kita terima gaji, waktu kita kumpulkan pendapatan-pendapatan kita, kita tidak hanya melihat nominal uang itu saja, tetapi kita melihat bagaimana Tuhan bermurah hati bagi kita. Bagaimana Ia mengasihi kita, memperhitungkan jerih lelah kita, memperhitungkan intelektual kita, memperhitungkan keringat kita, memperhitungkan air mata kita. Dan kita lalu merasa bahwa seluruh keringat, seluruh kerja, seluruh kerajinan kita itu adalah tanda kita bersyukur kepada Tuhan. Supaya tidak ada yang topu dada bahwa beta bisa bikin rumah ini karena beta. Tidak, karena Tuhan. Supaya tidak ada yang memukul dada bahwa kalau beta bisa dapat jabatan ini, bisa dapat pekerjaan ini, bisa dapat peran ini karena beta. Bukan, karena Tuhan. Karena semua itu anugerah, semua itu kemurahan, maka mereka yang bekerja dengan rajin, mereka yang berjuang dengan rajin, mereka yang berusaha dengan sungguh-sungguh dan tekun, mereka sementara mencerminkan dan menggambarkan, mengungkapkan beta bersyukur. Sehingga kalau ada berkat, ingat Tuhan. Kalau ada berkat, ingat bersyukur. Karena semua itu datangnya dari Tuhan. Semua yang kita peroleh itu milik Dia. Dan bukankah semua sumber daya di alam ini, di masyarakat ini, di lingkungan kita adalah rahmat, adalah anugerah, adalah berkat yang disiapkan oleh Tuhan bagi kita. Ada kesempatan jadi pegawai, jadi karyawan, jadi pekerja di mana saja. Itu anugerah. Dan kalau kita bekerja dengan rajin, dengan sungguh-sungguh, dengan tekun, karena kita mau bersyukur untuk semuanya. Itulah sebabnya mengapa rasa syukur menjadi penting, supaya mereka yang punya tanggung jawab, punya peran, punya pekerjaan, punya pergumulan apapun, melakukannya dengan rasa hormat,
dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Karena itu jadilah pekerja-pekerja, pegawai-pegawai, karyawan-karyawan dalam bidang apapun dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Bekerja pada apa yang menjadi rancangan Tuhan. Bekerja pada apa yang menjadi peraturan-peraturan yang ditetapkan. Supaya jangan melenceng ke kiri ataupun ke kanan. Ibu bapak, saudara-saudara, anak-anak, dan jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Ada fakta bahwa seseorang betul-betul di dalam perjuangannya, di dalam pekerjaannya, di dalam usaha-usahanya sudah begitu rajin. Etos kerjanya baik, disiplinnya baik, ketekunannya sangat baik, produktivitas dan kreativitasnya sangat baik. Tapi dia rasa kayak belum cukupkah? Dia rasa, orang kampung bilang mungkin belum pono, cupa belum pono, kemboti belum pono. Dia rasa begitu. Setiap kali kita ada dalam situasi-situasi seperti begitu, taulah bersyukur. Dengan apa yang ada pada kita, dengan apa kesempatan yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita, dan pegang janji Tuhan apapun pekerjaan kita. Apapun jabatan dan tanggung jawab, anak-anak kita sekolah dalam bentuk apapun, sepanjang itu berkenan dan ada di track Tuhan, percaya bahwa semua akan jadi dengan segala baik. Sekecil apapun, kita melakukan semuanya dengan sungguh-sungguh. Di dalam tradisi-tradisi hikmat, bukan saja di Israel kuno, tetapi juga di Mesir, Mesopotamia, mengapa dipakai semut? Suatu hewan yang sangat kecil yang setiap hari orang-orang di bidang pertanian bergumul dengannya. Satu hewan yang sangat kecil yang tidak diperhitungkan, tetapi dia bisa merencanakan, dia bisa berinisiatif, bekerja dengan segala baik tanpa ada pengawas, tanpa ada pemimpinnya. Dia bisa memperhitungkan mana musim panen dan mana musim sulit, dan memperhitungkan, memproyeksikan mana masa depan dan masa kini dengan segala baik. Karena itu dia bekerja dan menimbun pada musim panas, karena dia tahu datangnya musim dingin atau musim sulit itu harus ada ketersediaan makanan dan minuman baginya. Sekecil apapun peran kita, lakukan dengan sungguh-sungguh. Mau jadi pegawai biasa, mau ada jabatan, mau ada pekerjaan atau peran apapun, bikin dengan sungguh-sungguh, dengan rajin dan giat, dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Dan ingat Lukas 16:10-11 bilang, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Jadi ibu rumah tangga ataupun bisnismen, jadi anak-anak ataupun orang tua,
Jadi pekerja yang masih aktif maupun sudah memasuki masa pensiun, peran-peran sekecil apapun bikin dengan sungguh-sungguh, dengan tekun dan penuh hormat kepada Allah. Ibu Bapak, anak-anak jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, menjadi orang-orang yang rajin itu sangat penting bagi kita karena ada tantangan sebagai orang-orang yang malas, yaitu orang-orang yang tidak terbuka untuk menyambut kemurahan dan semua anugerah Allah. Amsal bilang, berapa lama lagi engkau berbaring, bilakah engkau bangun dari tidurmu, tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi. Seperti tidak ada kemauan untuk merespons anugerah dan kemurahan-kemurahan Tuhan yang sudah disediakan. Tahu orang tetua bilang mau senang sa, pangko tangan saja, seng mau bakar ringat, seng mau berjeri lelah. Kita seakan-akan tidak mau mengambil dan merespons apa yang menjadi anugerah Tuhan, dan itu bisa menimbulkan banyak kerugian. Orang tetua mungkin berharap engkali semangat, rajin, cari terus, kerja terus, lalu bisa baku bantu dan lain sebagainya, tapi kalau tetap pemalas, ya pasti tanda tangan saja di papa dan mama dan lain sebagainya. Tapi beta percaya ibu bapak dan anak-anak kita semua tidak seperti begitu. Amin. Ya. Ingatlah bahwa sikap malas itu bisa membawa kehancuran secara pribadi. Sempercaya diri, menghargai diri lagi, kemampuan mau berpikir, mengambil keputusan sudah tidak ada lagi. Karena tidak ada yang lebih baik untuk diperjuangkan, dan yang lebih fatal adalah sudah ambil jalan pintas saja. Karena sudah tidak berdaya, dan semoga kita tidak demikian. Ibu bapak jemaat, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, Amsal tidak hanya menyoroti bahwa semut hanya rajin saja, tetapi juga menyoroti bahwa semut itu selain bekerja dengan rajin, tetapi juga dia bekerja dengan sangat bijaksana. Dia bekerja secara strategis, mengelola hidup dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang, dengan pemikiran-pemikiran yang mendalam, dengan prediksi-prediksi situasi saat ini secara cermat, dan tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Dan hikmat memberi arah bagi hidup kita. Perjuangan dan hidup kita harus direncanakan dengan baik. Hikmat memberi arah bagi kerja, perjuangan, dan hidup kita, supaya kalau sudah direncanakan lalu bekerja dan berjuang ada hasil, pakai hasil secara baik dan tertanggung jawab, dan jalani masa kini dengan mempertimbangkan masa depan. Atau kira-kira kalau ketong sederhanakan akan begini. Ini musim anak-anak mau kuliah. Ketong su tahu bahwa kuliah ini kalau di Ambon atau di luar pasti butuh biaya berapa. Jadi sebelum itu kalau ada CD, kalau ada baptis, kalau ada nikah, kalau ada wisuda, ada hari ulang tahun, sesuaikan saja. Ya. Kalau orang lain mau dari rambut sampai sepatu, itu karena mungkin dong punya
pendapatan bagus, tapi pikirkan orang-orang yang bekerja itu adalah orang-orang yang juga bijaksana dan hikmat. Ada banyak anak-anak yang mau sidi berkata kepada papa dan mamanya, "Seng usah bikin lai, simpang uang tujuan lalu kakak mau kuliah." Betapa mereka bijaksana. Betapa mereka berhikmat memikirkan hari ini tetapi juga memperhitungkan masa depan. Kalau ada berkat, tabung. Sama seperti yang ibu bapak lakukan. Orang bilang gaya-gaya itu nanti nomor sekian. Tapi yang jangan sampai gaya-gaya terlalu lalu anak mau kuliah, mau bikin rumah, sakika apakah, ketong baku cakar susah setengah mati. Kisah semut itu bikin ingat ketong semua bahwa rencanakan akan dengan segala baik, lalu kalau dapat akan kelola dengan segala baik dan perhitungkan masa depan yang baik. Kalau ketong dengar-dengar siswa kelas 12 ya kalau tidak salah, mulai nanti Oktober atau November akan mengikuti apa yang disebut tes kompetensi akademik. Nah, anak-anak itu mesti belajar mulai dari sekarang. Belajar mandiri di rumah, belajar di sekolah, ikut bimbel atau apapun. Tahu muka mau tes polisi kah, tes tentara, stop dengan rokok-rokok. Jangan toki sloki datang dapat suruh lari begini, swak. Perencanaan yang matang tentang hari ini dan masa depan kita menjadi sangat penting bagi hidup beriman kita. Dan semoga berita ini meneguhkan iman kita bahwa orang-orang yang rajin adalah mereka yang mencerminkan tanda syukur dan iman mereka kepada Tuhan, dan mereka menyatukan dan memadukan etos produktivitas dan kreativitas mereka dengan kebijaksanaan pada kehendak Tuhan. Pegang janji kebenaran firman ini dan hiduplah di dalam iman seperti itu, percaya di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Ibu bapa, anak-anak jemaat akan menikmati kecukupan dan kesejahteraan dalam hidup bersama Tuhan. Amin.
jemaat diundang berdiri. Sebagai tanda kesiapan mengikrarkan pengakuan iman, marilah bersama dengan semua orang Kristen di seluruh dunia dan di sepanjang sejarah ini, kita mengaku iman dengan menggunakan rumusan pengakuan iman rasuli dengan berkata bersama-sama sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Kudus, lahir anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dengan penuh kasih kami mengundang solois Patrick Kempa mempersembahkan pujian. Shalom Ibu Jemaat semua. Kiranya lagu ini menjadi berkat bagi kita semua. Hidup mungkin tak selalu indah, tak seperti yang kuharapkan. Namun ada Yesus yang setia bersamaku melewati semua. Jalanku pun mungkin takkan mudah di dunia
Terima kasih untuk pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita mensyukuri berkat Allah dengan menyerahkan persembahan kita kepadanya sambil mengingat firman Allah. Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Bahwa
Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah pengasih, kami mengucap syukur kepada Tuhan di pagi ini. Lewat ibadah yang kami lakukan, sudah terkumpul di hadapan Tuhan sejumlah persembahan yang diberikan oleh umat-Mu. Kami mohon Tuhan memberkati persembahan-persembahan yang sudah ada ini, termasuk umat Tuhan yang beribadah di saat ini yang telah memberi, supaya semua pemberian umat-Mu dapat berguna untuk membantu pekerjaan pelayanan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat, mari kita tenang dan satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Yang Maha Besar, Allah Bapa, Tuhan yang kami imani dalam Yesus Kristus dan kami percaya menuntun kami dalam karya Roh Kudus-Mu. Sebagai para pelayan dan umat-Mu, kami menyatu iman di Magdis-Mu ini Bapa, dan menengadah kehadirat-Mu, mempersembahkan segala pujian, hormat, kemuliaan, dan syukur, karena kami menikmati cinta dan kasih Tuhan setiap waktu, dan kami percaya cinta dan kasih Tuhan itu akan terus terjadi esok dan seterusnya bagi kami. Di atas iman seperti itu kami mau memasrahkan seluruh pergumulan kami dalam kuasa dan pertolongan Allah Bapa, Putra Yesus Kristus dan Roh Kudus. Sambil kami berharap, ya Tuhan, biarlah melalui persekutuan ini dan bahkan setelah ini, kami semakin penuh hormat, takut, dan gentar kepadamu, ya Bapa. Kami melangkah di jalan-jalan perkenaanmu dan dijauhkan dari segala sesuatu yang menghancurkan dan membinasakan hidup kami. Pegang tangan kami di setiap langkah kami, karena kami percaya tangan Tuhan yang memegang dan mengarahkan kami. Kami akan melangkah pada kehidupan-kehidupan yang lebih baik oleh karena kasih dan rahmat-Mu. Tuhan, peliharalah rumah tangga kami Bapa, supaya kami sebagai suami istri yang beriman kepadamu adalah orang-orang percaya yang menjaga kekudusan rumah tangga kami dan dijauhkan dari keretakan perpecahan yang sia-sia. Jika ada di antara kami yang punya sukacita berumah tangga, kami mohon Tuhan, pimpin, berkati, dan pelihara semua ibu bapa jemaat-Mu. Jika ada di antara kami yang punya beban-beban, masalah, tantangan, dan cobaan sebagai suami istri, Tuhan, peluk kami di dalam kasih-Mu, supaya doa, kerinduan, dan harapan untuk utuh, untuk ada di dalam keharmonisan dan kesetiaan saling menopang satu dengan yang lainnya terjadi dengan indah. Kami berdoa Tuhan, bagi para kekasih kami, para janda dan duda, Tuhan Engkau mengasihi mereka di dalam seluruh pergumulan beriman, menemani dan menjadi sahabat bagi mereka yang hidup sendiri, tetapi Tuhan selalu menyertai. Anak cucu mereka pun, para saudara keluarga selalu bersama-sama
Dan biarlah hari-hari hidup mereka dilimpahi dengan kasih dan cinta-Mu. Bapa Sorgawi, berkatilah pergumulan anak-anak kami yang masih bertumbuh di masa-masa kecil, remaja, pemuda, supaya mereka bertumbuh di dalam pengenalan akan cinta kasih Tuhan yang baik, menjadi anak-anak punya Tuhan, melangkah di jalan-jalan keteladanan, berkati karakter moral, etik, dan spiritual mereka. Pergumulan-pergumulan mereka di jenjang-jenjang pendidikan apapun teristimewa di masa ini Tuhan. Baik yang bergumul bersama-sama dengan kami di kota ini, tetapi juga di luar daerah. Kami taruh anak-anak ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ingatkan mereka belajar dengan rajin dan dengan sungguh-sungguh berjuang tak henti-hentinya untuk menjadi anak-anak yang pintar, cerdas, berprestasi dan sukses berkarakter di dalam Kristus dengan segala cita-cita dan masa depan mereka. Bila ada di antara kami yang berkecukupan atau berkelebihan keuangan untuk menopang pendidikan anak-anak ini, bila ada di antara kami yang sementara bergumul mencari-cari kecukupan uang bagi pendidikan anak-anak kami, Tuhan buka jalan, Tuhan pimpin, jangan tinggalkan anak-anak kami karena mereka bergumul untuk masa depan mereka. Dan kami pertaruhkan banyak hal untuk masa depan mereka Tuhan. Bapa Sorgawi, Engkau tahu dan kenal kami satu lepas satu dengan apapun pekerjaan kami, mata pencaharian kami, bisnis apapun yang kami lakukan, jabatan-jabatan apapun, karir apapun Tuhan. Tuntun kami bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan giat, dengan rajin, dengan takut dan gentar kepadamu Bapa. Sebagai tanda kami bersyukur kepadamu dan merespons anugerah-Mu. Berkati segala sesuatu yang kami kerjakan, supaya bukan saja mendatangkan sukacita, kecukupan dan kesejahteraan bagi hidup pribadi, keluarga, rumah tangga kami, tetapi juga banyak orang yang berhubungan dengan pekerjaan, mata pencaharian, bisnis, dan pengabdian kami. Allah yang kekal kudus, jika ada di antara kami yang datang dari luar daerah di kota ini untuk pergumulan pekerjaan, tugas-tugas dan urusan-urusan pribadi, keluarga, rumah tangga, dan pergumulan lainnya, kami topang semua kekasih kami ini di dalam kuasa-Mu. Tuhan berkati dan Tuhan kasihani segala pergumulan di kota ini, supaya berlangsung dengan segala baik. Ya Bapa, kami pasrahkan pergumulan kami dengan kondisi-kondisi kesehatan kami. Kekasih-kekasih kami yang bergumul untuk pemulihan dari sakit penyakit mereka. Dan bahkan semua jemaat-Mu ya Bapa, jamah dan urapi, sembuhkan dan pulihkan di dalam kasih dan rahmat-Mu, supaya kami sehat, dipulihkan dan bisa bergumul secara normal kembali. Kami mendoakan orang tua kami. Kami mendoakan kekasih-kekasih kami yang sudah memasuki masa pensiun purna bakti. Tuhan mengasihi mereka. Tuhan memberkati seluruh pergumulan mereka di masa-masa ini. Kami percaya Tuhan senantiasa memimpin dan menghentar mereka dari satu musim ke musim yang lainnya. Jika ada di antara kami yang punya rencana-rencana indah,
Tuhan kuatkan, Tuhan buka jalan, Tuhan beri kemudahan, Tuhan beri kelegaan, dan Tuhan tuntun bimbing satu demi satu, supaya segala perencanaan kami dapat kami lakukan dengan tidak kurang sesuatu apapun. Ya Bapa, Allah yang kekal kudus, kami mendoakan pemerintah kami di semua jenjang dalam tugas pengabdian dan pembangunan kemasyarakatan, lembaga-lembaga eksekutif, lembaga-lembaga legislatif, lembaga-lembaga yudikatif, dan seluruh stakeholder di dalam masyarakat, bangsa dan negara yang bergumul untuk kepentingan-kepentingan publik. Tuhan berkati dan Tuhan kasihani semua orang yang ditugaskan dan diutus untuk mengabdi, supaya kesejahteraan masyarakat dapat diupayakan dengan segala baik. Kami yang sementara ini bergumul dan berjuang mencari-cari lapangan pekerjaan, Tuhan buka jalan, Tuhan kuatkan supaya kami berjuang, berusaha dengan sungguh-sungguh, dan biarlah kami mempersiapkan diri dengan segala baik, dan Tuhan pimpin kami supaya setiap langkah perjuangan dan upaya mencari pekerjaan, mengikuti tes di mana-mana, Tuhan berkati dan Tuhan anugerahkan segala tingkat berkat-Mu bagi kami. Bapa Sorgawi, berkatilah gereja-Mu, Gereja Protestan Maluku, dalam panggilan menanam dan menyiram di Maluku, Maluku Utara, di Indonesia dan di dunia ini. Para pelayan-Mu Tuhan, dari jemaat klasis Sinode, Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon secara khusus, rekan-rekan pelayan khusus dari jemaat Eben Hayeser yang melayani pada saat ini bersama-sama. Tuhan, mampukan dan layakan para hamba-Mu ini menanam dan menyiram, dan biarlah berilah pertumbuhan oleh karena kasih dan cinta-Mu. Berkati pergumulan-pergumulan gereja di usbu-usbu yang akan datang, akan melakukan konsultasi studi gerejawi, yang akan melakukan kongres angkatan muda, dan yang akan melakukan sidang sinode. Tuhan, agenda-agenda gereja dan organisasi pemuda gereja ini penting. Biarlah seluruh persiapan yang dilakukan oleh jemaat, oleh panitia, oleh majelis-majelis gereja di lingkupnya masing-masing, pada waktunya semua berlangsung dengan tidak kurang sesuatu apapun. Para pelayan liturgi dalam ibadah ini Tuhan, para pendukung ibadah ini Tuhan, dalam peran, fungsi, dan kewenangan-kewenangan mereka masing-masing, telah memberikan yang terbaik bagi kemuliaan-Mu. Tuhan berkati dan Tuhan kasihani semua mereka. Kami doakan semua jemaat-Mu yang mempersembahkan doa dan sembahyang mereka bagi-Mu, Tuhan dengar dan sambut seturut kasih dan nikmat-Mu. Jemaat GPM Beta Bara yang setelah kebaktian ini Tuhan mempersiapkan kegiatan penggalangan dana, Tuhan berkati supaya semuanya berlangsung sesuai perkenan-Mu di dalam kasih-Mu sebagai persekutuan jemaat dan gereja-Mu. Kami semua berkenan menopang pergumulan-pergumulan ini. Kami berserah di dalam nama-Mu Tuhan, sambil menyerahkan pergumulan-pergumulan kami di usbu yang baru ini. Tuhan pimpin dan Tuhan kasihani kami senantiasa. Kami datang dan menyapa Engkau Tuhan dengan berdoa Bapa kami bersama-sama sebagai berikut.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama, datanglah kerajaan, jadilah kehendak di bumi seperti di sorga. Bila kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, mengampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersama. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami pada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang berdiri. Saudara-saudara jemaat, pergilah, jalani hidupmu sehari-hari bersama kasih Tuhan. Percayakanlah seluruh hidupmu kepadanya dalam mewujudkan berbagai tanggung jawabmu. Jemaat, sekarang terimalah janji penyertaan Allah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai jemaat hari ini sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Ibadah kita selesai, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bu Bapa disilakan berdoa syukur.